Sobat Value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Setiap menikahi wanita cantik ini, pasti dalam 7 bulan pria itu akan mati. Suroso adalah seorang pria muda yang menjalani rutinitas biasa di sebuah perusahaan swasta. Pekerjaannya tidak terlalu menarik, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun segalanya berubah saat ia bertemu dengan Laras, wanita cantik yang baru saja pindah ke kota. Setiap kali Laras melangkah, ada sesuatu yang membuat orang di sekitarnya merasa terpesona. Namun juga tidak nyaman. Ada aura misterius yang tidak bisa dijelaskan. Pada hari itu mereka bertemu untuk pertama kalinya di sebuah kafe kecil yang tak jauh dari kantor Suroso. Laras duduk di meja pojok sendirian sambil menatap secangkir teh hangat di hadapannya. Tanpa sadar, Suroso memperhatikannya dari meja sebelah. Wajah Laras begitu menawan, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Seperti ada sesuatu yang tak bisa dia ceritakan. Tanpa rencana, Suroso memberanikan diri untuk mendekatinya. Izin, apakah tempat ini masih kosong? Tanya Suroso sambil tersenyum ragu. Laras mengangkat tangan dan tersenyum. Senyuman yang terasa menyentuh hati. Tentu. Apakah kamu sering datang ke sini? Jawabnya mempersilahkan Suroso untuk duduk. Suroso merasa agak canggung, tetapi mengangguk. Iya. Saya sering kesini setelah pulang kerja. Tempat ini tenang. Mereka berbincang sebentar dan semakin lama, Suroso merasa seperti ada ikatan tak terucapkan di antara mereka. Setiap kata yang diucapkan Laras terasa begitu menikmati, namun juga sedikit menakutkan. Ada sesuatu yang membuat Suroso ingin terus bertanya lebih dalam, tapi dia merasa ada tembok yang tidak terlihat menghalangi mereka. Oh iya. Nama saya Suroso. Kamu siapa? Nama saya Laras. Salam kenal ya. Oh iya Laras. Kenapa ya? Aku merasa sangat nyaman bersama kamu. Aku baru pertama kali bertemu denganmu loh. Tapi ada sesuatu yang membuat aku merasa dekat. Laras menundukkan kepala, seperti tengah berpikir. Lalu ia mengangkat wajahnya dan mengerling dengan mata yang penuh misteri. Aku juga merasakan hal yang sama. Terkadang ada orang yang membuat kita merasa seperti sudah lama saling mengenal. Tapi aku rasa kita baru mulai. Jawabnya dengan lemah lembut. Suroso membayangkan suasana terasa semakin aneh. Namun ia tidak bisa menahan perasaan yang mulai tumbuh. Ada daya tarik yang kuat dan ia merasa tidak bisa melepaskannya. Namun saat Laras tertawa pelan, sesuatu yang aneh muncul di dalam diri Suroso. Ada ketegangan yang ia rasakan, seolah ada rahasia yang tersembunyi di balik senyum itu. Tapi dia memilih untuk tidak berpikir lebih dalam. Malam itu, Suroso meninggalkan kafe dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan cemas. Beberapa hari berlalu dan mereka semakin sering bertemu. Setiap pertemuan selalu diakhiri dengan percakapan yang menyenangkan. Meski ada rasa tidak tenang yang terus menghantui Suroso. Laras selalu terlihat tenang, seperti seorang wanita yang tidak pernah terganggu oleh siapapun. Namun, ada satu hal yang Suroso tidak tahu. Di balik pesonanya, Laras membawa kutukan yang telah ada sejak lama. Suatu rahasia yang tak akan pernah ia ungkapkan pada siapapun, bahkan pada orang yang paling ia cintai sekalipun. Singkat cerita, setelah menikah, Suroso merasa hidupnya sempurna. Laras adalah wanita yang luar biasa dan merasa menjalani hari-hari penuh dengan bahagia. Namun beberapa bulan setelah pernikahan, suasana berubah. Laras yang dulu penuh ceria dan terbuka, kini menjadi pendiam dan sering menghindari percakapan tentang masa lalunya. Setiap kali Suroso mencoba membahas hal itu, Laras akan menjelaskan pembicaraan dengan alasan yang dibuat-buat. Kenapa kamu selalu menghindar, Laras?
Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Tanya Suroso suatu malam sambil duduk di sofa di ruang tamu mereka. Laras hanya tersenyum tipis lalu menjawabnya. Tidak ada yang perlu diceritakan, Mas. Itu masa lalu yang sudah berlalu. Tapi Suroso merasakan ada yang tak beres. Laras seperti menyimpan sesuatu yang sangat dalam. Dan semakin hari, ketegangan itu semakin terasa. Bahkan beberapa kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka. Suatu malam saat mereka tidur di kamar, Suroso terbangun mendengar suara langkah kaki yang jelas terdengar dari lorong rumah. Suara itu tidak biasa, seolah-olah ada seseorang yang berjalan pelan, namun langkahnya terhenti di depan pintu kamar mereka. Dengan hati-hati, Suroso bangkit dari tempat tidurnya dan melangkah keluar kamar, memeriksa siapa yang ada di rumah pada jam segitu. Namun ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Semua ruangan tempat itu kosong. Laras yang tidur di sebelahnya nampak tidak terbangun sama sekali. Loh, gak ada siapa-siapa. Aneh ya. Apa mungkin aku terlalu lelah kali ya? Pikir Suroso. Namun kejadian-kejadian aneh tak berhenti sampai di situ. Suatu malam, Suroso melihat bayangan yang bergerak di cermin kamar mereka. Itu adalah bayangan yang lebih gelap, bergerak cepat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Jantung Suroso berdegup kencang, dan seketika itu juga ia merasa sangat cemas. Kamu lihat apa, Mas? Laras tiba-tiba bertanya di balik pintu kamar mandi. Suroso terdiam sejenak, tak tahu harus menjelaskan apa. Aku hanya sedikit bingung dengan bayangan di cermin. Jawabnya ragu. Laras keluar dari kamar mandi dan dengan senyum yang terlihat agak janggal. Dia berkata, Kamu pasti capek, Mas. Istirahatlah. Senyum Laras saat itu terasa begitu aneh, seperti ada yang tidak beres. Wajahnya nampak tenang, namun matanya seolah menyimpan ke dalam yang tidak bisa dijangkau oleh Suroso. Meski begitu, Suroso berusaha untuk tidak berbohong lebih jauh dan kembali ke kamar lagi, meski rasa cemas semakin menguasainya. Namun perasaan aneh itu semakin kuat. Laras mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang sangat ekstrim. Tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lemah. Wajahnya yang dulu berseri kini nampak pucat, dan nafsu makannya menurun drastis. Suroso merasa khawatir, tetapi Laras selalu mengatakan bahwa dia hanya butuh istirahat dan waktu untuk menyembuhkan diri. Pada suatu malam, saat Suroso mempergoki Laras memandangi dirinya di cermin dengan di depannya kosong, ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak biasa. Laras, apa yang terjadi? Kamu tidak terlihat seperti dirimu sendiri, kata Suroso cemas. Laras menutupinya dengan datar, seolah-olah tidak melihat Suroso di depannya. Aku hanya lelah, Mas. Semua akan baik-baik saja. Jawabnya dengan suara yang sangat datar, seperti sebuah pengulangan yang tidak memiliki makna. Suroso merasa semakin terperangkap dalam ketegangan yang tak terjelaskan ini. Ternyata semakin ia mencari penjelasan, semakin banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Laras yang dulu penuh dengan kehidupan, kini berubah menjadi sosok yang sangat asing baginya. Namun, Suroso masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Suroso semakin gelisah dengan perubahan yang terjadi pada Laras, dan perasaan cemasnya makin menumpuk. Keanehan-keanehan yang ia alami semakin intens, dan ia tidak tahu harus mencari jawaban kemana. Suatu malam, setelah perasaan tak menentu menghantuinya, Suroso memutuskan untuk menemui orang tetua di desa. Orang tua yang sudah lama dikenal memiliki pengetahuan dalam mengungkap hal-hal gaib. Tetua itu tinggal di sebuah rumah sederhana di ujung desa, jauh dari keramaian. Suroso datang dengan hati penuh pertanyaan, berharap menemukan jawaban atas segala keganjilan yang ia alami. Dengan ragu, ia mengetuk pintu kayu rumah itu. Dak, 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 dak. Masuklah. Suara lembut tapi dalam menyambutnya dari dalam rumah. Begitu Suroso masuk, ia melihat tetua itu duduk di dekat perapian. Wajahnya dihiasi kerutan usia. Setelah itu, Suroso menceritakan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya pertemuannya dengan Laras. Perubahannya yang semakin aneh, hingga kejadian-kejadian yang semakin sulit dijelaskan. Ketika Suroso selesai,
Tetua itu muncul perlahan lalu berdiri. Jadi kamu sudah menikah dengannya? Tanya tetua itu dengan suara misterius. Iya, tapi aku merasa ada yang tidak beres, Mbah. Ada sesuatu yang mengerikan yang tak bisa aku ungkapkan. Tetua itu teringat sejenak, lalu mulai berbicara dengan hati-hati, seolah-olah menyusun kata-kata dengan penuh pertimbangan. Wanita itu, dia bukan wanita biasa. Dia adalah wanita yang mempunyai toh Brahma. Setiap kali dia menikah, suaminya pasti akan meninggal dalam kurun waktu 7 bulan. Ini bukan sesuatu kebetulan, Nak. Ini adalah kutukan yang melekat padanya. Apa yang Mbah maksud dengan itu, toh Brahma? Tanyanya suaranya bergetar, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Tetua itu menghela nafas panjang. Laras adalah seorang wanita. Seorang wanita yang membawa hubungan dengan kekuatan gelap dari Brahma. Makhluk yang sangat kuat dan menakutkan. Kutukan ini sudah ada sejak lama, diwariskan turun-temurun. Setiap kali Laras menikah, darah dari suaminya akan menjadi tumbal untuk menjaga keseimbangan kekuatan yang dia miliki. Dalam 7 bulan, suaminya akan mati, tak terkecuali kamu. Suroso merasa seluruh tubuhnya kaku. Saya, Mbah. Maksud Mbah, aku akan mati dalam 7 bulan. Iya. Kutukan itu tidak bisa dihindari. Darahmu sudah menjadi bagian dari takdirnya. Laras mungkin tidak tahu sepenuhnya, tapi dia terikat dengan kutukan yang sangat kuat. Setiap kali dia menikah, dia akan membawa malapetaka bagi pria yang mencintainya. Suroso merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia merasa bingung, terkejut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Mbah, apakah ada cara untuk menghentikannya? Untuk menghentikan kutukan ini? Tetua itu menatap ke dalam-dalam matanya penuh penyesalan. Sayangnya, tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini, Nak. Kekuatan Brahma terlalu besar, dan Laras adalah bagian dari takdir yang sudah tertulis. Jika kamu ingin hidup, sebaiknya tinggalkan saja dia. Tapi bahkan itu pun belum tentu bisa menyelamatkanmu. Suroso merasa hatinya terhimpit. Semua kebahagiaan yang ia rasakan kini terasa sia-sia. Di hadapannya seorang pria tua yang bijaksana itu membayangkan bahwa pernikahan dengan Laras hanyalah awal dari kehancuran yang tak bisa dihindari. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku, Mbah? Karena Laras juga tidak bisa memilih. Ini adalah nasib yang harus dia jalani. Dan dia tidak ingin siapapun tahu tentang kutukan ini. Kamu harus memutuskan, Nak. Pilihanmu akan menentukan hidupmu ke depan. Jawab tetua itu. Suroso memikirkannya, bingung dan ketakutan. Waktu terus berjalan dan ia semakin mendekati batas waktu yang telah ditentukan. 7 bulan yang sangat singkat. Apa yang harus dia lakukan? Akankah ia melarikan diri dari Laras dan mencoba menyelamatkan dirinya? Ataukah ia akan tetap tinggal dan menerima takdir yang sudah tertulis di kehidupannya? Kisah ini baru dimulai dan Suroso harus menghadapi kenyataan yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Kata-kata tetua itu terus terngiang-ngiang di benak Suroso. Meski ia ingin menolaknya, namun kenyataan yang ia hadapi semakin sulit untuk diabaikan. Begitu sampai di rumah, ia mendapati Laras dalam keadaan yang sangat berbeda. Wanita yang dulunya penuh semangat dan vitalitas, kini nampak terkulai lemah. Kulitnya jelek, wajahnya jelek, dan matanya kosong, seolah hilang dari dunia ini. Tubuhnya terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Suroso merasa takut.
Laras, apa yang terjadi padamu? Kamu tidak seperti biasanya. Tanya Suroso dengan suara cemas, berusaha meraih tangan yang dingin itu. Laras hanya menatap dengan mata yang kosong. Aku tidak bisa lagi menyangkal takdirku, Mas. Jawabnya dengan suara serak, seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Ini sudah tertulis. Takdir yang tak bisa diubah. Suroso merasa hatinya teriris mendengar kalimat itu. Ia berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Laras, untuk mengubah nasib mereka. Namun, ia semakin berusaha, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Di malam hari, suara-suara tak jelas terdengar di rumah mereka, seperti bisikan dari tempat yang jauh. Ada suara gemerisik seperti sesuatu yang bergerak di lorong, dan udara terasa semakin dingin seiring berjalannya waktu. Suatu malam, saat Suroso terbangun dari tidurnya, ia merasa ada yang tidak beres. Ia melihat Laras berdiri di dekat jendela kamar mereka, menatap keluar dengan pandangan kosong. Langit malam terlihat begitu gelap, tak ada bintang, hanya kesunyian yang menekan. Laras, Laras. Suroso memanggilnya. Namun Laras tidak menjawab. Ia hanya berdiam diri, tubuhnya nampak rapuh, seperti sosok yang tidak lagi hidup sepenuhnya. Suroso mendekat, menatap dengan penuh rasa takut. Apa yang kamu lakukan, Laras? Kenapa kamu berdiri di sini? Laras masih tidak menjawab, hanya menatap langit malam dengan pandangan yang semakin kosong. Suroso merasakan hawa dingin yang semakin menusuk kulitnya. Saat ia memegang bahu Laras, tubuh wanita itu terasa sangat dingin, seperti es. Seolah-olah Laras bukan wanita yang ia kenal. Dengan gemetar, Suroso mencoba mengejutkannya, berharap dapat membangunkannya dari keadaan aneh ini. Laras, Laras, sadarlah, bangun. Kita bisa menghadapinya bersama-sama, kata Suroso. Namun suara itu hanya menghilang begitu saja, tenggelam dalam kesunyian malam. Tiba-tiba Laras menoleh dengan lambat, wajahnya kosong dan kaku. Kamu tidak bisa merubahnya, Mas. Kamu harus menerima kenyataan. Kutukan ini bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan, ujarnya dengan suara datar yang terdengar sangat singgung. Suroso mundur sejenak, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seolah-olah Laras bukanlah istrinya lagi. Jangan katakan itu, Laras. Aku tidak peduli dengan takdir itu. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Teriaknya hampir menangis karena putus asa. Namun Laras hanya tersenyum, senyuman yang sangat dingin dan penuh keputusasaan. Itu sudah terlambat, Mas. Semua ini sudah tidak bisa diubah. Aku adalah bagian dari kutukan ini, dan kamu akan menjadi bagian dari takdirku, katanya dengan suara rendah. Suroso merasakan kakinya lemas, seolah-olah seluruh dunia mendesaknya untuk menyerah. Di hadapannya, Laras yang dulu penuh dengan kasih sayang kini berubah menjadi sosok yang jauh, tak bisa dijangkau. Perasaan cemas dan takut semakin menguasainya. Dia ingin lari, ingin melarikan diri dari takdir ini. Tapi hatinya tidak bisa begitu saja meninggalkan Laras. Mungkin sudah terlambat. Mungkin tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau istrinya. Sementara Laras tetap berdiri di sana, tubuhnya kaku, matanya kosong. Keheningan malam semakin dalam dan Suroso merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar dari kegelapan ini. Di luar, angin malam berhembus kencang, seolah menjadi pertanda bahwa waktu mereka sudah hampir habis. Suroso merasa kedinginan, gemetar saat ia mendekati Laras yang masih berdiri di dekat jendela. Ketika ia hampir sampai, tubuh Laras tiba-tiba bergetar hebat. Gemuruh aneh terdengar di dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang meronta di dalamnya. Pandangannya kosong, kini menatap lurus ke depan, seolah-olah tidak melihat Suroso sama sekali. Keringat dingin mulai bercucuran di tubuh Suroso, dan perasaan takutnya semakin mendalam. Apa yang terjadi, Laras? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Tanya Suroso dengan suara bergetar, hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Laras dengan suara yang nyaris tak terdengar mulai berbisik. Aku bukanlah siapa yang kamu kira. Aku bukan wanita biasa. Aku adalah wanita terikat dengan kutukan Brahma. Dan kutukan itu akan menuntut darahmu.
Suroso mundur, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kata-kata Laras terasa seperti api yang membakar jiwa. Kata-kata itu sama persis apa yang dikatakan oleh tetua desa. Tidak, Laras. Ini tidak mungkin. Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa menjadi seperti itu. Namun Laras hanya melihatnya dengan kosong. Matanya kini berubah menjadi lebih gelap. Suasana di sekitar mereka mulai berubah. Ruangan yang awalnya terasa nyaman kini dipenuhi hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suroso merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di balik bayangan Laras. Sesuatu yang tidak terlihat oleh matanya. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam besar muncul dari balik tubuh Laras. Bayangan itu bergulir berlahan di sekitar tubuh Laras, seolah menghuninya, menelannya. Suara desisan yang menyeramkan terdengar semakin keras, seperti sesuatu yang bergerak cepat dengan ganas. Suroso mengisyaratkan, tidak tahu harus berbuat apa. Laras, jangan Laras. Suroso mencoba menarik Laras menjauhi bayangan itu. Namun kekuatan besar itu begitu kuat. Tangan Suroso hanya mencengkram udara kosong. Laras tidak bergerak. Bayangan hitam itu semakin besar menutupi hampir seluruh tubuhnya. Shh. Suara bisikan datang dari dalam bayangan itu. Seolah ada makhluk yang berbicara dengan suara berat dan mengerikan. Tidak ada yang bisa menghindari takdirmu, Suroso. Dia sudah menjadi bagian dari kami dan akan mencari mangsa setiap yang menikahinya. Suroso berusaha keras, tetapi tubuhnya terasa sangat lemah. Sebuah kekuatan tak terlihat menarik Laras lebih dalam ke dalam kegelapan. Tubuh Laras mulai terangkat perlahan, dan wajahnya nampak seperti tersenyum tanpa kehidupan. Laras! Teriak Suroso sekali lagi, tapi suaranya hanya tenggelam dalam angin yang berputar kencang. Tiba-tiba tubuh Laras yang kini dikelilingi oleh bayangan itu mulai menghilang, disedot ke dalam kegelapan yang sangat pekat. Suroso berlari menuju ke Laras, berusaha meraihnya, namun tubuhnya terjatuh, tersungkur ke lantai. Semakin menegangkan, menelan semuanya. Di tengah kegelapan yang menelan mereka, Suroso mendengar tawa yang sangat mengerikan. Suara yang tidak manusiawi, seolah berasal dari kedalaman yang sangat jauh dan gelap. Tawa itu menggema di seluruh ruangan, mengisi setiap sudut dengan kekuatan yang tak terucapkan. Ini bukan akhir, Suroso. Ini bukan akhir. Kamu telah memilih untuk tetap berada di sisinya. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Dengan satu dorongan kuat dari kekuatan gelap itu, Suroso terlempar jauh ke belakang. Tubuhnya terhempas ke lantai dengan keras. Ketika ia bangkit, Laras sudah tidak ada lagi. Bayangan itu telah menghilang, meninggalkan kegelapan yang mencekam. Suroso terengah-engah, tubuhnya sakit, matanya basah dengan air mata yang ketakutan dan kebingungan. Tidak ada lagi Laras. Yang tersisa hanyalah kegelapan dan tawa yang tak kunjung hilang. Terkurung dalam gelap, Suroso menyadari bahwa ia telah terlambat. Tidak ada yang bisa mengubah takdir yang sudah tertulis. Pagi itu, Suroso terbangun dengan perasaan yang sangat aneh. Suasana di sekitar terasa hampa dan udara yang biasanya segar kini terasa berat dan menekan. Ia mengerjap matanya, berusaha mengusir rasa gelisah yang semakin mendalam. Ketika ia menoleh ke samping, ia melihat Laras masih terbaring di sebelahnya. Namun tubuhnya nampak sangat berbeda. Wajah Laras yang dulu cantik dan mempesona kini berubah pucat pasi, jauh dari kehidupan yang pernah dimilikinya. Tubuhnya kaku dan dingin, tak ada gerakan sedikit pun. Suroso merasa seperti tersapu gelombang ketakutan yang mendalam. Segera ia menggemparkan tubuh Laras, berharap ia masih bisa merasakan sentuhan kehidupan. Laras! Teriaknya, namun tak ada jawaban. Tangan Suroso gemetar saat ia menyentuh wajahnya yang dingin, seolah seluruh dunia itu runtuh dalam sekejap. Dengan panik, Suroso segera menelpon polisi, berharap ada penjelasan rasional yang bisa diterima. Tak lama kemudian petugas datang dan mulai menyelidiki kejadian tersebut. Mereka melakukan pemeriksaan secara singkat,
Dan setelah beberapa waktu, mereka mengeluarkan laporan yang dingin dan tak mengenakan. Penyebab kematian tidak dapat dijelaskan dengan pasti. Namun kemungkinan besar Laras meninggal karena penyakit misterius, kata seseorang yang telah memeriksa Laras itu. Suroso merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa ini bukan penyakit biasa. Sesuatu yang lebih gelap telah merenggut Laras dari hidupnya. Kematian Laras hanyalah bagian dari kutukan yang telah lama menghantuinya. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Sebuah perubahan yang perlahan mulai terjadi. Setiap kali ia melihat cermin, wajahnya semakin pucat. Tubuhnya semakin lemah. Di dalam dirinya ia merasakan hawa dingin yang sama dengan yang pernah ia rasakan saat bersama Laras. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya mencoba menepis ketakutannya. Namun kata-kata tetua itu dan menyatakan bahwa Laras telah meninggal dengan cara yang sama seperti yang mereka katakan, menghantui pikiran. Dalam 7 bulan, Suroso tahu takdirnya akan menjadi seperti yang dialami oleh suami-suami Laras sebelumnya. Sebuah kutukan yang mengikat mereka semua, yang mengakibatkan kematian tragis dalam waktu singkat. Sekarang, dia tidak bisa menghindari lagi. Suroso tahu kematian yang sama sudah menunggu di ujung waktu. Hari demi hari, ia merasakan tanda-tanda itu semakin jelas. Ketika malam tiba, mimpi buruk yang tak bisa dihindari mulai datang. Ia sering terbangun dengan rasa cemas yang mencekam. Dan bayangan Laras yang hilang itu selalu menghantui setiap sudut rumah. Satu-satunya yang bisa dilakukan Suroso sedang menunggu. Menunggu hari di mana takdirnya akan terwujud. Namun semakin ia berusaha untuk menghindari kutukan itu, semakin nyata kenyataan bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan. Kematian Laras adalah awal dari perjalanan menuju akhir yang sama. Dan sekarang Suroso hanya bisa menunggu dan berharap waktu masih memberikan sedikit ruang. Namun waktu tak pernah menunggu siapapun. Di luar jendela hujan turun deras, seperti tangisan takdir yang tak bisa dihindari. Setiap hari berlalu, Suroso semakin merasakan kekuatan kutukan itu menyusup ke dalam tubuhnya. Pada awalnya ia berusaha untuk tetap melanjutkan rutinitas sehari-hari. Tetapi semakin lama tubuhnya semakin lemah. Sakit yang tidak bisa dijelaskan menyerang tubuh tanpa ampun. Seperti ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Kadang-kadang ia merasa panas, kadang pula tubuhnya terasa dingin seperti es. Saat malam tiba, kegelapan seakan menjadi teman yang tak terpisahkan. Suara-suara aneh seringkali terdengar di dalam rumah. Suara bisikan yang tidak jelas dari mana asalnya. Bayangan hitam selalu muncul di sudut-sudut ruangan, mengintai, mengawasi setiap gerak-gerik Suroso. Setiap kali Suroso menoleh, ia bisa merasakan sepasang mata yang mengikutinya, penuh kebencian. Seolah ada yang tak sabar untuk merenggut nyawanya. Di suatu malam yang dingin, Suroso duduk terkulai di atas kursi di ruang tamu. Matanya yang sudah kusam menatap kosong ke dinding, tubuhnya lemah dan hatinya penuh dengan kepasrahan. Ini semua hanya masalah waktu. Pikirannya merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menghindar. Ia sudah mencoba mencari cara, berdoa dan bertanya-tanya, tetapi tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa kutukan itu sudah mengikatnya, sama seperti yang dialami para suami Laras sebelumnya. Malam itu, ketika Suroso hampir terlelap dalam ketakutan, dia mendengar suara langkah kaki di lantai. Perlahan-lahan dia menoleh. Di ujung lorong, bayangan hitam yang familiar itu kembali muncul. Kali ini, bayangan itu bergerak lebih cepat, seolah-olah mendekati tujuan yang jelas untuk menuntut jiwa. Suroso tidak bisa bergerak, seolah tubuhnya kaku, dan suara bisikan yang sudah ia dengar berkali-kali kini terdengar lebih keras dan lebih jelas. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Kamu akan mengikuti jejak mereka yang lain. Mati dalam kenyamanan. Bisikan itu menggetarkan Suroso. Dengan tubuh yang lemah, Suroso mencoba bangkit, berusaha lari. Namun langkahnya terhuyung. Setiap kali ia mencoba untuk berjalan, tubuhnya terasa semakin berat. Seolah ada kekuatan yang menariknya ke bawah. Rasa sakit di seluruh tubuhnya semakin terasa, seperti ada benda tajam yang mengiris-iris kulit dan dagingnya. Di ruang tamu yang remang-remang itu, bayangan hitam semakin mendekat.
Suroso bisa melihat sosok itu dengan lebih jelas, sebuah wajah yang terbalik dengan mata yang kosong. Tak ada lagi kemanusiaan di sana. Wajah itu mulai berubah menjadi Laras, tetapi dalam bentuk yang lebih gelap, lebih mengerikan. Wajahnya menatap dengan ekspresi dingin dan penuh kebencian. Jangan lari, Suroso. Kamu tak akan bisa lari dari takdir ini. Kutukan ini akan terus berlanjut, dan kamu akan menjadi bagian dari mereka yang mati dalam penderitaan ini. Suroso mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Perasaan takut yang mencekam semakin menguasai dirinya. Di tengah kegelapan itu, ia akhirnya menyadari keberadaan yang selama ini ia coba hindari. Kutukan itu memang tidak terelakkan. Laras hanyalah korban pertama. Dan sekarang ia pun akan menjadi bagian dari siklus yang tak pernah berhenti. Bayangan itu semakin mendekat, dan tubuh Suroso terasa semakin lemah. Semakin hilang dari dunia ini. Dia tahu, di malam itu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kematian yang akan datang bukan hanya tentang berakhirnya hidup, tapi tentang terulangnya kengerian yang tak pernah usai. Saat bayangan itu merenggutnya, Suroso merasakan dinginnya mencengkram seluruh tubuhnya, menembus hingga ke tulang. Dalam sekejap, dunia menjadi gelap dan Suroso pun menghilang, menjadi bagian dari kutukan Brahma yang mengerikan. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghindari ini semua, Suroso. Kamu akan menjadi bagian dari kutukan ini selamanya. Suroso tubuhnya merasakan dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Kekuatannya semakin hilang dan ia tahu bahwa kini kutukan itu telah sampai pada akhir perjalanan. Kegelapan itu datang lebih dekat, menelan segala harapan dan rasa takutnya. Ketika bayangan itu semakin mendekat, Suroso merasakan seluruh tubuhnya terbungkus oleh kegelapan yang pekat. Hanya satu hal yang tersisa di pikirannya, penyesalan. Penyesalan bahwa ia tidak bisa menghindari takdir yang sudah tertulis sejak awal. Suroso tahu ini adalah akhir dari segalanya. Ketika waktu yang ditentukan tiba, Suroso merasakan seluruh tubuhnya terasa dihantam oleh kekuatan yang tak terlihat. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam jurang gelap. Ia jatuh ke lantai, sesak nafas, gemetar hebat. Rasa sakit yang menyiksanya begitu intens. Seolah-olah setiap serat yang ada di tubuhnya hancur oleh kutukan yang tidak dapat ia pahami. Dengan mata yang lebar, ia menatap ke langit malam yang gelap. Tidak ada bintang, hanya tirai yang mencekam. Lalu dalam sekejap, nafasnya terhenti. Kematian Suroso bukanlah akhir dari kutukan itu. Begitu nafas terakhirnya terhembus, semua yang terjadi sebelumnya terasa seperti sebuah siklus yang berulang. Sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Tubuh Suroso yang terkulai tidak lagi bernyawa, tapi kutukan itu masih hidup, berlanjut, melewati jejaknya. Seperti jejak yang ditinggalkan oleh bayangan gelap yang terus mengintai setiap jiwa yang terperangkap. Beberapa bulan setelah kematian Suroso, sebuah cerita baru dimulai. Seorang pria bernama Andi, seorang yang sederhana dan jauh dari dunia yang penuh misteri, bertemu dengan Laras. Ia melihat keindahan yang mempesona dalam diri Laras, serta kekuatan misterius yang selalu mengelilinginya. Laras nampak begitu penuh dengan kehidupan, dan Andi merasa sangat terhubung dengannya. Mereka jatuh cinta dengan cepat, sebuah cinta yang penuh gairah, tanpa menyadari bahwa mereka sedang terperangkap dalam takdir yang sama. Pada awalnya kehidupan mereka nampak sempurna. Andi merasa beruntung bisa mengenal Laras, merasa seperti dia akhirnya menemukan seseorang yang bisa menerima dirinya sepenuhnya. Namun perlahan diluncurkan, Andi mulai merasakan perubahan yang aneh. Dia merasa cemas seolah ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Laras selalu nampak penuh kasih sayang dan perhatian padanya. Suatu malam, Andi terbangun di tengah tidurnya. Sesuatu yang mengganggu tidurnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di luar hujan turun dengan deras dan angin menerpa rumah mereka dengan suara yang menderu. Andi mendengar langkah kaki pelan namun pasti mendekat ke dalam ruangan. Ketika dia menoleh, Laras berdiri di pintu. Dia penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Laras?" Andi bertanya, suaranya terbata-bata, merasa ada yang tidak beres. Laras hanya menatapnya dengan mata yang kosong.
penuh dengan kepedihan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu tahu, Andi, aku membawa kutukan katanya. Dan kali ini, kamu tidak akan bisa lari darinya. Andi seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, seolah seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Dalam sekejap, semuanya terasa sangat nyata. Kutukan itu sudah ada sejak awal dan Andi hanyalah orang berikutnya yang terjerat. Dia menyadari bahwa nasibnya sudah ditentukan. Sama seperti suami Laras sebelumnya. Seperti Suroso dan semua pria sebelumnya yang pernah menikahi Laras. Laras mundur perlahan dan bayangan gelap itu muncul di belakangnya. Semakin mendekat seperti tidak terelakkan. Andi tahu dalam 7 bulan takdir yang sama akan menimpa dirinya. Seperti sebuah roda yang terus berputar. Tak ada akhir yang bisa ditemukan. Kematian Suroso hanya pembuka jalan bagi kisah yang lebih kelam yang akan berulang tanpa henti. Laras jiwanya akan mati, dan pria yang menikahinya pun akan ikut mati. Namun setelah kematian suaminya, Laras akan bangkit lagi dan akan mencari korban berikutnya. Dan kutukan itu terus berlanjut. Setiap pria yang menikahi Laras akan menemui ajalnya dalam waktu 7 bulan, seperti jejak yang tak bisa dihapuskan. Kematian itu selalu datang tepat pada waktunya, tanpa belas kasihan. Tak ada yang bisa melawan takdir yang sudah tertulis sejak lama. Tak ada yang bisa menghindari kutukan yang melekat pada Laras. Sejak pertama kali wanita itu menikah, kisah ini sudah dimulai dan sekarang tidak ada yang tahu kapan semuanya akan berhenti. Andi yang kini terjerat dalam takdir kelam itu merasakan betapa gelapnya dunia ini. Cinta yang ia rasakan untuk Laras tak pernah cukup untuk mengatasi bayang-bayang yang datang dengan setiap langkahnya. Ia tahu di dalam hatinya bahwa ia akan menjadi bagian dari kisah ini. Kisah yang tak pernah berakhir dalam 7 bulan. Dia akan mengikuti jalan yang telah dilalui oleh Suroso dan para pria lainnya. Perjalanan yang hanya berakhir dengan kematian yang mengerikan. Tak ada yang tahu kapan semuanya akan berhenti. Mungkin ini adalah kutukan yang tak pernah berakhir. Sebuah siklus kematian yang tak pernah terputus, yang akan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari satu pria ke pria lainnya. Dan di tengah semua ini, Laras akan selalu ada, dengan senyum penuh misteri dan mata yang menyimpan rahasia yang tak terungkapkan. Dan bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.